Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Ya Bapa, terima kasih kami boleh datang pagi ini. Terima kasih untuk privilege, terima kasih untuk kesempatan kami boleh datang. Terima kasih untuk kekuatan, untuk segala berkat Tuhan. Terima kasih untuk kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga pada hari ini kami bisa duduk, kami bisa bernyanyi, kami masih bisa berjalan. Tuhan, kami masih bisa datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami rindu pagi ini kami benar-benar bukan cuma dengar khotbah, tapi kami listening Tuhan, your word, and experiencing your presence, Lord. Tuhan, beri kami kesempatan Tuhan. Bukakanlah hati kami, lembutkan hati kami untuk selebar-lebarnya terbuka untuk diajar, untuk ditegur, untuk dikuatkan oleh Roh-Mu yang kudus. Tuhan, berbicaralah kepada kami Tuhan. Kami mau, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Thank you buat worship team. Even though worship team kita ini gak sehat, tiga-tiganya gak sehat nih. Agak flu begitu, tapi dalam kelemahan kuasa Tuhan sempurna. Ya, hari ini kita masuk ke satu seri yang baru. Ini suaranya boleh tolong kecilin nggak? Kalau suaranya segede ini saya nggak berani kenceng lagi. Jadi kita akan, kita akan masuk seri baru, seri ucapan bahagia. Nah, saudara-saudara, orang boleh nggak percaya Yesus, orang ada yang membenci Yesus, ada yang berkata enggak, Yesus bukan Allah, bukan anak Allah. Tetapi dunia ini sekalipun mereka nggak percaya, nggak setuju bahwa Yesus adalah anak Allah, tapi dunia nggak bisa menyangkali bahwa dia adalah seorang guru yang agung. Gitu. Dan dari mana orang berkata dia guru agung? Dari pengajaran Yesus terutama yang terambil dari Matius 5-7. Itu terkenal dengan istilah khotbah di bukit. Nah, khotbah di bukit, the Sermon on the Mount, terkenal gitu, the Sermon on the Mount. Khotbah di bukit ini bahkan saudara tahu sangat dikagumi oleh Mahatma Gandhi. Itu yang membuat dia berkata begini, saya tuh begitu kagum sama yang namanya Tuhan Yesus. Saya begitu hormat, pengajarannya luar biasa. Tapi kenapa kau gak percaya sama Tuhan Yesus? Saya kagum sama Tuhan Yesus. Kalau saja orang-orang Kristen yang saya temuin bisa lakukan apa yang dikhotbahkan Tuhan Yesus di Matius 5-7, saya pasti sudah jadi orang Kristen. Tapi sayang ketika dia ke gereja, ya kan waktu itu orang India dijajah oleh Inggris. Dia masuk ke gereja Inggris, dia ditolak karena India gitu. Dia ngelihat, oh begitu kekristenan. Saudara, itu sebabnya pagi hari ini kita nggak mau menjadi orang Kristen yang tidak tahu mutiara permata merpata yang indah yang udah Tuhan berikan dalam Alkitab,
yaitu di khotbah bukit ini. Kita mau gali, bukan cuma gali, tapi kita mau praktekkan sehingga kalau ada orang-orang yang seperti Mahatma Gandhi, dia akan berkata, wah, pengajaran Tuhan Yesus luar biasa dalam, agung dan indah. Dan I can see it. I can see the bukti itu dari kehidupan orang-orang Kristen. Kita akan lihat, kita mulai dengan bagian pertama sangat awal daripada khotbah di bukit yang disebut dengan ucapan bahagia. Ada 8 ucapan bahagia yang terambil dari Matius 5 ayat 1 sampai yang ke berapa yang hari ini kita akan baca. Matius 5 ayat 1 sampai yang ke-12. Nah, kita akan fokus ayat 1 sampai 3 hari ini. Ucapan bahagia yang pertama. Mari kita sama-sama baca. Matius 5 ayat 1 sampai 3. Kita baca bersama-sama 3 ayatnya. 1, 2, 3. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Alkitab mencatat begini. Ketika Yesus melihat orang banyak, Tuhan Yesus naik ke atas bukit. Ngapain atas ke bukit? Supaya ketika di atas bukit, apa yang dia ajarkan bisa kedengeran. Dia ada di atas, murid-murid bisa duduk di bawah, mendengar, kelihatan dari semua orang. Dan Yesus mulai berbicara dan mengajar. Nah, ini kata-kata yang sangat dikagumi oleh Mahatma Gandhi, tokoh-tokoh di dunia ini yang membuat mereka kagum, berkata guru agung. Ini loh salah satu. Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Kalau bahasa Inggrisnya diterjemahkan begini, next please. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Nah, hari ini kita mau kupas, kita mau gali. Maksud Tuhan itu apa sih? Kenapa Tuhan ngomong berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Saudara, kata berbahagia di sini di Indonesia dipakai kata berbahagia. Dalam bahasa aslinya makarios, betul bahagia, tetapi lebih daripada sekedar bahagia. Kalau bahagia itu adalah satu kondisi, situasi yang sangat tergantung sama situasi, membuat kita bahagia. Orang berpikir bahagia itu kalau kaya. Orang berpikir bahagia itu kalau udah puluhan tahun menanti-nantikan anak, belum dapat anak. Orang berpikir kalau bahagia itu kalau menikah. Kalau pikir berbahagia itu kalau apa? Kalau kita punya jaminan hidup. Dan banyak lagi. Tetapi dipakailah kata berbahagia, kalau bahasa Inggris diberkatilah. Mau katakan apa? Waktu kita berbahagia itu dikonotasikan, dihubungkan dengan kata blessed, diberkati. Artinya kalau diberkati ada yang ngasih berkat. Bukanlah berasal dari usaha kemampuan kita, tapi dari pribadi yang memberikan berkat. Jadi kebahagiaan, berkat itu bukanlah dari hasil usaha. Itu perkataan. Berbahagialah. Nah, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Kata bahagia di sini seperti yang saya bilang tadi, kontras sekali dengan pemikiran kebanyakan orang di dunia yang berkata bahwa kalau untuk bahagia mesti harus to have, to get, ya kan? Terima, punya, itu bahagia. Tapi Tuhan bilang orang yang bahagia justru orang yang miskin. Nah, orang miskin. Nah, kata miskin di sini sebenarnya gini. Dalam bahasa Yunani ada 2 jenis miskin. Miskin pertama dipakai kata penes. Jangan displesetin ya. Beda ya. P-E-N-E-S. Itu artinya tidak kaya. Jadi miskin itu artinya tidak kaya. Miskin itu artinya sederhana. Miskin itu artinya kekurangan. Itu yang pertama. Tapi kata miskin yang dipakai di sini itu dipakai kata tokos, P-T-O-K-O-S.
Tokos. Artinya apa? Artinya sama sekali nggak punya apa-apa. Melarat. Kalau nggak ditolong, mati. Tuh. Berbahagialah orang yang melarat. Yang sama sekali nggak punya apa-apa. Yang kalau nggak berbahagialah orang yang kalau nggak ditolong itu pasti mati. Tuh maksud Tuhan Yesus gitu. Dipakai berbahagia tuh orang yang miskin, bukan cuma yang tidak kaya. Karena di dunia ini, saya mau tanya saudara, kalau orang tanya sama saudara dan saya, lu kaya apa enggak sih? Jawabnya apa? Hah? Kaya apa? Ada yang bilang, saya kaya monyet katanya. Enggak. Kaya, jawabnya apa kita? Kaya apa? Ya, maksudnya kalau kita bilang nih, ya, lu mah hebat, lu mah kaya gitu misalnya. Kalau lagi ngomong, lu mah udah kaya, lu enak tinggal di Kanada. Kita akan jawab apa? Iya, gue kaya. Gitu? Enggak? Halo? Cukup? Wah, lebih aman cukup. Ya benar, saya mau ngajak kita berpikir. Kalau kita ditanya kita orang kaya apa enggak? Boro-boro kaya, makan gaji, kerjaannya berantakan ya, shift malam, shift pagi, shift siang. Mungkin kita bilang karena apa? Karena kita mengertikan miskin ya. Karena miskin dan kaya itu kita kategorikan, kalau miskin itu tidak kaya gitu. Kekayaan seberapa banyak membuat kita berkata saya kaya. Makanya kalau ada orang di dunia ini di kita berkata, saya emang nggak kaya, nanti dipikir orang kaya misalnya, ya. Tapi punya rumah di sini, punya mobil, ya, punya simpenan. Apa itu nggak kaya? Ya, habis ya rumah saya aja masih mortgage. Tapi ya mortgage-nya sih, mortgage rumah 1,2 M sih, 1,2 juta gitu. Jadi di dunia ini, orang kaya nggak sadar dirinya kaya. Kenapa? Karena lihat yang di atas. Oke? Orang miskin nggak sadar dirinya kaya. Kenapa? Karena ada orang yang lebih miskin dari dia. Yang makan aja, makan untuk hari ini, makan sebentar aja, kagak ada. Nah Tuhan kalau ngomong di sini, berbahagialah orang yang miskin tuh bukan orang miskin. Ya habis gimana ya miskin tuh, ya tahulah kerja gue kayak begitu. Sebulan cuma $4.000 dapatnya, cuma $4.000 dapatnya. Itu bukan miskin yang kayak gitu tuh. Tetapi Yesus bilang berbahagialah orang miskin tuh orang yang sadar dirinya tuh nggak bisa apa-apa, melarat, nggak punya apa-apa, kalau nggak ditolong mati. Tapi maksud Tuhan, miskin di sini bukan secara materi masalahnya. Makalah dikatakan oleh Yesus, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Alkitab bahasa Indonesia menerjemahkan miskin di hadapan Allah. Sementara mungkin dalam terjemahan lain bahasa Inggris, semua versi yang saya lihat, NIV, King James, English Standard Version, American Standard Version, dipakai kata blessed are the poor in spirit. Jadi yang dimaksudkan Tuhan bukanlah tidak ada materi, tetapi spirit, miskin jiwa, miskin rohani, miskin hatinya. Tuhan bilang orang yang miskin hatinya itulah yang empunya kerajaan surga. Saudara, kita ini miskin rohani atau kaya rohani? Alkitab memberikan sebuah contoh. Bagaimana orang-orang di zaman Tuhan Yesus sebagian itu merasa berpikir dirinya tuh kaya rohani. Tapi sebagian sadar
Saya miskin rohani. Kita lihat contohnya. Next please. Dalam kitab Lukas pasal 18 ayat 11-13 dikatakan begini. Ada dua orang, kasih gambarnya dulu next please. Bung Gunawan tolong. Ada dua orang datang ke bait Allah pada saat yang bersamaan. Satu ini ada orang Farisi. Dia berdoa menadakan tangan, kata Alkitab. Terus dia mengangkat palanya dan berdoa. Satu lagi adalah seorang pemungut cukai yang berdosa, yang peras orang, yang ngancem orang, yang makan uang orang. Dia datang ke bait Allah, dia nggak berani dekat-dekat, dia nggak berani menghadap ke langit, dia nunduk. Terus doanya kayak begini. Balik ke awal please. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti mereka. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, bukan juga pemungut cukai kayak orang itu. Lihat, aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Dia bersyukur, baik gak bersyukur? Baik. Tetapi pemungut cukai yang gak berani dekat-dekat itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul-mukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa. Saudara tahu, waktu Tuhan Yesus ngomong gini, Tuhan Yesus bilang, pemungut cukai itu keluar dari ruangan itu sebagai orang yang diampuni, dibenarkan. Bukan orang yang dengan pongah, dengan congkak yang berkata aku bersyukur. Tidak ada salahnya dengan bersyukur. Aku lebih baik dari mereka. Ya aku ada dosa sih, tapi aku gak ngerampok, aku gak sejahat dia, aku gak itu separah dia. Ya aku aktivis gereja, aku pemusik, aku bantu di gereja, aku tiap minggu ke gereja, aku puasa. Aku gak pernah absen, 52 minggu setahun saya datang terus. Aku bahkan kasih 1/10, bahkan bukan 1/10, bukan 1/10 dari penghasilanku. Aku ngasih 2/10 dari penghasilanku. Tapi Tuhan bilang, bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang yang sakit. Orang yang sadar dirinya tuh orang berdosa. Bagaimana sikap kita selama ini waktu kita ibadah? Apakah kita merasa bahwa kita sebenarnya orang yang miskin rohani? Orang yang seperti pemungut cukai datang sama Tuhan, menepuk-nepuk dada. Sadar Tuhan, sekecil apapun dosaku, itu dosa di hadapan Tuhan. Sadar bahwa aku ini orang yang tidak layak sebenarnya, tapi Tuhan mau terima saya. Maka kita bisa datang ke gereja rame-rame begini, nyanyinya sama. Tapi tergantung seberapa kita sadar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Di situ kita akan keluar dari ruangan ini dengan hati yang berbeda. Sebagai orang yang diubahkan, sebagai orang yang diperdamaikan oleh Tuhan. Tapi kalau kita datang tiap minggu, datang ke rumah Allah dengan hati yang merasa, I'm okay. Ya wajar. Kalau aku, ya semua orang juga punya kelemahan. Semua orang juga bergumul dengan dosa. I'm okay. Dan kita gak akan pernah ngalami apa-apa. Karena kita merasa I'm okay. Ketika Tuhan mau menolongmu, kau bilang, yes, I'm okay kok. Ada contoh lain dalam Alkitab tentang bagaimana orang sebenarnya melarat, tapi dia nggak pernah sadar, justru merasa dirinya kaya. Ini dikatakan di dalam kitab Wahyu, pasal ketiga ayat 17. Kitab mencatat bahwa ada 7 jemaat di kitab Wahyu. Dan ini adalah jemaat Laodikia. Tuhan Yesus tegur jemaat Laodikia. Kenapa? Karena kita bilang gini. Yesus bilang ya, karena engkau berkata, hai jemaat Laodikia, aku kaya
dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, telanjang. Wih, keras sekali Tuhan bilang. Orang-orang Laodikia berasa, oh I'm okay, aku gak kekurangan apa-apa. Bahkan aku telah memperkayakan diriku. Aku merasa aku udah ikut training ini, aku udah ikut katekisasi 10 kali, aku ikut kelas pembinaan, aku kalau ada seminar apa aku datang. Dan semuanya, aku gak kekurangan apa-apa. Tapi Tuhan bilang, gini, engkau tidak tahu. Masih ingat khotbah saya yang Jumat Agung Paskah? Ada 4 jenis orang. Soal tahu. Ada orang yang tahu bahwa dia tahu. Ada orang yang tahu bahwa dirinya nggak tahu. Yang jenis ketiga, ada orang tidak tahu bahwa dia tuh nggak tahu sebenarnya. Ada orang yang tahu dia tahu, tidak tahu dia tahu. Yang terakhir yang paling parah, orang yang tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Ini loh, dia pikir dia tahu. Jemaat Laodikia, kenapa? Aku oke kok. Aku taunya aku oke. Tapi Tuhan Yesus bilang, engkau tidak tahu. Keras sekali Tuhan bilang, engkau itu melarat. Engkau itu telanjang, buta, miskin. Wow, keras sekali. Saudara, dalam nama Yesus hari ini, jangan-jangan Tuhan lagi tegur kita juga. Selama ini mata kita gak pernah sadar, pikiran kita gak pernah terbuka. Kita merasa, ya kita memang gak perfect, tapi oke lah gitu. Padahal kita tidak tahu bahwa kita sebenarnya melarat. Kita ini gak ada apa-apanya gitu. Tuhan mau kita sampai satu titik. Kita nggak tahu, kita nggak mampu, kita nggak bisa. Gitu. Kita kembali lagi ke ayat Matius 5 ayat 3. Tuhan mau kita ini sadar. Kita ini humble sampai satu titik sadar bahwa kita ini nggak bisa apa-apa. Tuhan mau kita sadar bahwa kita ini sebenarnya miskin secara rohani. Itulah sebabnya Tuhan bilang, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah atau miskin secara rohani, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Tuhan bilang orang yang miskin di hadapan Allah, orang yang miskin rohani, mereka empunya kerajaan Allah. Mereka akan mengalami, mereka akan mendapatkan kerajaan Allah. Apa sih semua dengan kerajaan surga? Oh, kerajaan surga di sini. Kerajaan surga kalau kita baca perjanjian baru, itu ganti-gantian istilahnya dipakai kerajaan surga, kerajaan Allah. Kerajaan Allah, kerajaan surga, itu sama artinya. Kerajaan surga artinya kerajaannya Allah. Kerajaannya Allah artinya Allah bertata. Kerajaan Allah adalah di mana Allah bertata, di situ ada damai sejahtera, di situ ada sukacita, di situ ada ketenangan, di situ ada kebahagiaan sejati. Itu maksudnya kerajaan Allah. Allah bertata dalam hati manusia. Itu loh. Makanya orang-orang yang ikut Tuhan, bilang ikut Tuhan, percaya Yesus, ke gereja tiap minggu, tapi kalau hatinya gak miskin di hadapan Allah, mereka gak pernah ngalamin namanya kerajaan Allah dalam hatinya. Akan pernah. Yang ada adalah semuanya kepenatan, stres. Hidup memang gak pernah lepas dari stres masalah. Tapi kalau hidup kita totally 24 hour, terus-menerus sepanjang tahun, itu tidak mengalami, kita boleh tanda tanya. Apakah selama ini kita itu sombong, kita arogan, kita merasa kita tahu, kita bisa, kita mampu. Tapi sebenarnya kita ini miskin, semiskin-miskinnya, tidak punya apa-apa.
Berbahagia orang miskin di hadapan Allah karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Perhatiin, dalam bahasa Indonesia tidak ada tenses, tidak kelihatan ada tenses. Dalam bahasa Inggris ada tenses. Ya, ada tensesnya ada berapa? Bahasa Inggris masih ingat belajar bahasa Inggris? Hah? 3 yang besar, lebih dari 3, anggap aja belasan. Bahasa Yunani tensesnya 27. Nah, salah satunya present tense kan kalau bahasa Inggris. Berbahagialah, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of God. Artinya apa? Berbahagialah orang yang miskin rohani, karena bagi mereka lah is sekarang kerajaan Allah. Itu maksudnya tuh. Kalau orang yang miskin rohani, sekarang juga terjadi kerajaan surga dalam hatinya. Orang saya bilang, iya kerajaan surga kan bicara nanti kalau udah mati masuk surga. Itu betul, absolutely betul. Kerajaan surga, kerajaan Allah artinya satu hari waktu kita nggak ada meninggalkan dunia ini, itu kita hidup kekal bersama Allah di surga. Itu betul, 100% betul. Tetapi ada pengertian yang lain tentang kerajaan Allah. Itu kerajaan Allah waktu kita di dunia ini. Orang yang miskin rohani itu akan mengalami kerajaan Allah bukan nanti, tetapi juga hari ini. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengajar kita berdoa kan. Doa Bapa kami isinya apa? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Makanya orang-orang yang miskin rohani, benar-benar bisa humble-nya dari kemiskinan rohani, dia hidup di dunia tapi kerasa seperti di surga. Kenapa? Yaitu karena kerajaan surga, kerajaan Allah terjadi di dunia ini. Saudara, saya mau tanya, selama ini kapan terakhir saudara bangun tidur terus merasa indahnya hidup ini? Kapan terakhir? Buka mata, bangun pagi. Wah, enak ya hidup ya. Indah ya hidup ini. Kapan terakhir kali? Kapan saudara? Tadi pagi? Minggu lalu? Bulan lalu? Tahun lalu? 20 tahun yang lalu? Wow. Wow. Capek kan? Betul. Capek loh. Sekalipun saya sebagai pendeta, saya pernah ngalami selama kayaknya bulanan. Wow, bangun pagi. Wah, langsung kayaknya diserbu oleh banyak pikiran, stres, macam-macam. Wah, rasanya ya jalanin hari. Tapi kayak mesin doang, gak lagi punya perasaan mesin yang harus jalan. Ya, hidup yang harus dijalanin. Kayak gitu kan? Tapi saudara, apapun situasi kita, apapun terjadi sekeliling kita, Tuhan berjanji, kalau kita ini miskin di hadapan Allah, kalau kita ini miskin rohani, sadar kita ini bukan cuma tidak kaya, tetapi melarat, tidak punya apa-apa, kalau nggak ditolong mati saya. Di situ kerajaan Allah terjadi. Amin saudara. Ada satu contoh lagi dalam Alkitab untuk mengkontraskan orang yang merasa dirinya kaya sama orang yang merasa dirinya tidak bisa apa-apa. Next please. Terus kitab Matius 19. Oh. Ini gambaran tentang Tuhan Yesus di zaman modern. Di Matius 19 dikatakan begini. Ada seorang pemimpin agama lo. Dia ini orang kaya, pemimpin agama, secara status luar biasa. Secara status kaya.
secara materi kaya, secara rohani dia merasa kaya juga. Dia datang sama Tuhan Yesus, dia berkata, "Guru, bagaimana caranya aku dapat bisa memperoleh hidup yang kekal, bisa masuk ke dalam kerajaan Allah?" Tuhan Yesus bilang, tanya sama dia, apa yang tercatat, apa yang dikatakan oleh Alkitab. Dia jawab, dia tahu ahli agama. Oh, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihilah sama manusia. Dia tahu. Oh, terus dia bilang, ya perbuatlah. Yesus bilang, perbuatlah. Oh, dia bilang, saya sudah lakukan semuanya itu. Saya sudah lakukan. Oh, saya ke gereja, saya beri persepuluhan, saya pelayanan, saya bahkan ngajar, pemimpin agama. Kurang apa lagi? Dia bilang, kurang apa lagi? Terus Tuhan Yesus bilang apa? Jualah seluruh milikmu. Habis dijual, kasihkanlah kepada orang-orang miskin, lalu ikutlah aku. Waduh, kalau kita nih ya sekarang ketemu sama Tuhan Yesus langsung dan Tuhan Yesus suruh kita tinggalkan pekerjaanmu, jual mobil, rumah, semuanya, terus bagi-bagiin, terus ikut aku. Kita mau nggak? Oh ya, gitu. Saudara, kalau hari ini saudara dibilang gini, lu Kristen kan? Ya orang Kristen kan katanya nggak boleh kan pasang loto kan? Siapa bilang? Oh, yang ketawa nih punya pengalaman nih ya. Kenapa? Itu kan judi. Nggak apa-apa lah. Kalau misal ada seorang teman bilang gini, mau nggak saya kasih kamu nomor? Ini pas lagi loto 5 juta nih. Kasih kamu nomor, tapi kamu tinggalin Tuhan kamu. Nomor ini pasti akan gol, pasti kamu akan dapat 5 juta ini. Mau nggak kamu tinggalin Tuhan kamu? Are you sure? Kurang 20. Tawar ya. 20 juta. Kurang 100 juta dolar. Bakal nggak kita jual, kita tinggalin Yesus? Atau kita bilang, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, ntar tinggal bertobat minta ampun, gue terima dulu duitnya. Kita mesti mikir itu. Nah, kircis nih kayak gini nih. Alkitab berkata bahwa orang ini, akhirnya laki-laki ini pergi tinggalin Yesus dengan sedih hatinya karena banyak hartanya. Saudara, makin saudara merasa kaya, makin saudara dan saya punya pegangan, makin susah pegangan sama Tuhan. Betul nggak? Itulah sebabnya setelah kejadian ini, Tuhan Yesus ngomong sama murid-muridnya. Tuhan Yesus bilang apa? Next please. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali, susah sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Bahkan Tuhan Yesus bilang, sekali lagi, one more time, aku berkata kepadamu, lebih gampang seekor onta masuk ke lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Wow. Saudara, ini semuanya setuju dulu. Maka Yesus berkata, berbahagialah orang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Nah, bagian lain Yesus berkata, susah sekali bagi orang yang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Lebih gampang onta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Wah, ini
teguran yang keras sekali. Satu peringatan Tuhan yang keras sekali bagi kita semua. Lubang jarum tuh kayak apa sih? Bisa artinya bertahun-tahun orang berpikir lubang jarum ya jarum gitu. Sebesar-besarnya jarum tuh jarum buat karung. Saudara kalau buat jahit karung tuh gede ya, panjangnya segini jarum. Ya lubangnya cukup besar untuk dimasukin tali gitu. Apakah artinya lubang jarum itu? Bisa aja. Tetapi kemudian dalam perkembangan sejarah arkeologi Kristenan dipercaya bahwa lubang jarum tuh kayak gini nih. Next please. Nah, ini seorang anak kecil, ya saya sengaja cari gambar yang ada orang supaya ada perbandingan. Kayak begini gedenya. Dan Tuhan bilang, bayangin ontaknya sebesar itu. Jadi kira-kira anak-anak ini berdiri cuma sampai di sini. Lebih gampang seekor onta masuk ke lubang jarum ini dibanding seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Menurut saudara mustahil nggak onta masuk ke dalam lubang jarum itu? Tapi Tuhan bilang, lebih susah lagi. Tuhan gak bilang mustahil loh. Tuhan bilang susah, jauh lebih susah. Orang yang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau saudara dan saya merasa diri kaya, I'm okay. Saya bisa kok handle ini. Saya bisa matasin masalah ini. Kita barangkali seumur hidup kita jadi Kristen, kita gak pernah benar-benar miskin rohani. Selama ini kita berjuang dengan kemampuan kita. Kita bukan seperti seorang pemungut cukai yang tepuk-tepuk, Tuhan, aku ini melarat. Aku gak bisa berbuat apa-apa. Kasihanilah aku orang berdosa. Hari ini Tuhan mau kita berserah. Menyadari, merendahkan hati. Kita ini nggak bisa apa-apa, miskin rohani. Sehingga orang yang sadar diri miskin rohani, dia barulah bisa berserah. Saudara, saya percaya kita semua pasti dalam hidup pernah berserah. Sekarang ini kita pasti saya percaya setiap kita di sini pernah berserah. Hanya saja enggak berserah penuh gitu. Kita berserah tapi tidak berserah hanya kepada Allah. Kita memang bergantung kepada Allah, tetapi tidak bergantung hanya kepada Allah. Itu masalahnya. Ya kita berdoa, kita minta sama Tuhan, berdoa sungguh-sungguh bahkan berpuasa. Tapi kita enggak cuma ngandalin Tuhan. Kita masih ngandelin tabungan, kita masih ngandelin obat tidur, kita masih ngandalin keuangan kita masih ngandalin pemikiran, kepandaian kita, IQ kita, kemampuan kita untuk berpikir, kemampuan kita untuk memanage, kemampuan kita untuk solve the problem. Masalahnya di situ. Kita nggak pernah akhirnya sampai satu titik kita nggak pernah sadar bahwa kita ini miskin rohani. Enggak. Kita cuma bilang saya tidak kaya. Bukannya saya miskin, melarat sama sekali nggak bisa berbuat apa-apa. Saudara, seringkali Tuhan izinkan masalah yang paling berat terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita ini auban. Keras. Karena barangkali Tuhan sudah berkali-kali tegur, ajak kita, bawa kita untuk bisa benar-benar datang, benar-benar hanya bergantung sama Dia, tapi kita ini benar-benar keras sekali. Sampai satu titik kita benar-benar
Setelah saudara saya mencoba dengan segala kemampuanmu, akhirnya nyerah. Makanya Tuhan bilang, susah sekali bagi orang yang kaya, orang yang punya, untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Di situ masalahnya. Karena dia akan mengandalkan semuanya dulu yang lain, sebelum akhirnya ketika udah mentok baru datang sama Tuhan, nyerah penuh. Beberapa waktu saya baca sebuah cerita tentang seorang perempuan, seorang penulis terkenal, seorang speaker, pembicara terkenal. Dia ngajar di kampus, dia ngajar ke rekan-rekan dokter, memberikan ceramah, ya segala macam. Umurnya waktu dia menulis itu umur 50-an. Satu waktu ketika dia tengah-tengah konferensi, dia membawakan ceramah seminar. Ketika dia tengah-tengah ngomong, dia diam. Tahu apa yang terjadi, saudara? Semua yang ada di pikiran dia hilang. Dia nggak tahu mesti ngomong apa. Hilang semua. Kan padahal dia pintar sekali. Hilang semua. Dan akhirnya dia mesti turun dari podium. Tapi orang akhirnya, ya maklum. Ada apa mungkin, kecapean atau apa. Tapi ternyata ini bukan kejadian sekali. Setelah berapa lama, begitu lagi. Tengah-tengah ngajar, sama sekali. Kadang-kadang saya juga bisa itu ngomong di tengah-tengah khotbah. Itu tadi saya ngomong apa ya? Bisa saya begitu. Tapi ini sama sekali ngeblank. Coba cari, ingat sampai penonton, peserta seminar kan dengerin, tunggu. Dia mau ngomong apa? Benar-benar nggak bisa nyambung lagi, nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Dan akhirnya saudara dia ke dokter. Dokter bilang, kamu terkena Alzheimer. Umur 50. Ini jarang sekali, kata dokter. Ini jarang sekali orang umur sekian kena Alzheimer. Wah, dunia runtuh. Bayangin orang yang begitu pandai berbicara, pembicara di mana-mana, nggak bisa ngomong, blank pikirannya. Bahkan ketika lambat laun makin parah, anaknya pun dia nggak kenal. Di saat seperti, tapi dia akhirnya coba nolong dirinya. Ketika dia waktu sadar, dia cepat-cepat rekam video. Supaya waktu dia sama sekali nggak sadar, dia paling nggak bisa lihat video dia gitu. Dan akhirnya orang ini, saudara, orang yang perkasa ini, akhirnya sadar, wow, I'm nothing. Apa yang bisa saya banggakan? Kalau Tuhan mau buat sedikit koslet aja di sini, satu bagian koslet, habis sudah, saudara. Syukur kepada Tuhan, Tuhan gak izinkan itu terjadi sekarang bagi kita, saudara. Betul. Karena Tuhan tahu kemampuan kita. Tapi kita gak mau kan menunggu sampai kalau saking kerasnya akhirnya Tuhan harus izinkan sesuatu yang sangat amat keras terjadi. Kita gak mau kan? Tapi lebih baik pagi hari ini kita berkata, Tuhan, tolong aku saat ini. Supaya aku menyadari Tuhan. Saudara mau gak? Jangan genggam erat-erat. Betul, Tuhan bekerja, kita harus ambil bagian, kita harus lakukan bagian kita, betul. Itu betul, 100% betul. Tetapi, coba minta sama Tuhan, uji hati kita. Apakah selama ini sebenarnya kita bergantung tidak hanya kepada Allah, tapi juga kepada segala yang kita miliki. Mari kita bertobat. Mari kita datang sama Tuhan pagi ini bilang, Tuhan, aku ini orang berdosa. Aku butuh Engkau. Mari kita berdoa, saudara.
Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Blessed are the poor in spirit, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. For theirs is the kingdom of heaven. Mari pagi hari ini kita datang sama Tuhan. Izinkan Roh Kudus menyelidiki hati kita. Minta Tuhan lembutkan, beri kerendahan hati bagi kita. Selama ini, apakah secara sadar nggak sadar kita ini sombong? Kita merasa diri kaya sebenarnya. Kita merasa diri bisa apa-apa. Kita merasa diri mampu. Kita merasa dirinya kuat. Kita merasa diri pinter. Dan di saat seperti itu, kita sebenarnya tidak pernah benar-benar bergantung penuh sama Tuhan. Tapi bergantung sama diri kita sendiri. Mari kita minta ampun sama Tuhan. Hidup ini meninggikan nama Yesus, yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya yang terutama, terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus, yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Saudara, Tuhan menantikan kita untuk meresponi ajakan, meresponi perintahnya, firman-Nya saat ini. Saudara, apa jawab? Hari ini, adakah di antara kita yang dengan rendah hati hari ini menepuk-nepuk dada dan berkata, Tuhan, ampuni aku. Aku selama ini sombong ya Tuhan. Aku merasa diri I'm okay. Dan aku berjuang dengan kekuatanku sendiri ya Tuhan. Saudara, adakah yang berkata begitu? Saudara, engkau doa sama Tuhan. Saudara, taruh tangan di atas dadamu. Saya mau berdoa buat kita. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Waktu saudara dan saya benar-benar berserah, di situ
kita melihat kita akan mengalami kerajaan surga terjadi. Bukan nanti, tapi aku berdoa supaya firman Tuhan terjadi saat ini juga. Saudara mengalami kerajaan surga dalam hatimu. Tuhan, ini kami Tuhan. Bapa, kami ini orang berdosa. Tuhan, kami udah dengar firman. Tuhan mau kami ini menyadari kemiskinan kami Tuhan. Bisa humble Tuhan. Menyadari bahwa kami ini sebenar-benarnya tanpa Tuhan kami ini nothing. Segala apa yang kami miliki, kemampuan kami, segala resources yang kami punya itu nothing ya Tuhan. Tuhan, tolong kami boleh sampai kepada titik seperti itu. Menyadari kami ini melarat. Kami kalau nggak ditolong, kami nggak bisa berbuat apa-apa. Ajar kami Tuhan benar-benar rendah hati. Dengan rendah hati berkata, Tuhan, I can do nothing to help myself Tuhan. Tuhan, ajar kami akhirnya bisa benar-benar surrender Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Engkau yang bisa take care ya Tuhan. Segala apa yang dalam hidupan kami. Tuhan tolong kami. Tolong kami Tuhan, ampuni kesombongan kami, ampuni kekerasan hati kami Tuhan. Kami mau Tuhan, hidup kami mulai hari ini menghasilkan buah Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami benar-benar Tuhan belajar seperti yang Tuhan mau. Kami punya karakter yang lemah lembut. Kami sadar diri kemiskinan kami. Sehingga kami bukan saja bisa humble sama Tuhan. Kami bisa juga humble sama orang lain Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari ini aku berdoa dalam nama Yesus. Biar kerajaan surga terjadi Tuhan. Di tempat ini, dalam setiap hati ya Tuhan. Yang miskin di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.